Semuanya shalom. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama kembali untuk ibadah malam ini. Dan percaya minggu ini kita masuk dalam penantian curah Roh Kudus. Dan percaya bahwa setiap kita gereja Tuhan akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan kita bergerak menjadi saksinya Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk bersama-sama malam ini masuk dalam pujian penyembahan kita. Bapak, terima kasih buat malam ini, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tahu hari-hari ini Kau sedang curahkan kuasa-Mu di tengah kami. Kami percaya setiap kami yang hadir malam ini, kami terima kuasa daripada Tuhan. Dan biar kami pakai kuasa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pakai kami, gereja-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan. Dari hidup kami, banyak orang diselamatkan, dipulihkan Tuhan. Dari hidup kami, keluarga kami dipulihkan Tuhan. Lingkungan kami, kota kami, bangsa kami dipulihkan Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami. Biar kuasa-Mu nyatakan, api-Mu dicurahkan di tengah umat-Mu, di tengah Indonesia. Dan kami melihat revival yang besar terjadi atas bangsa kami. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan
saat ini Yesus, saat ini Yesus, saat ini Yesus, sembah Tuhan, oh haleluya. Ku rindukan urapanmu, ku rindukan urapanmu, penuhi
dosa urapanku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Tuhan sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulut kami penuh dengan pujian, mulutku sepanjang hari ku beri penghormatan kepada mulut kami penuh dengan pujian seluruh Allah tinggal dalam hidup kami. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulut kami penuh dengan pujian, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allah. Ini penghormatan hanya bagimu, kepadamu ya sorak bagi Allah kita. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Apimu dicurahkan di tengah kami, Roh Kudusmu dicurahkan di tengah kami. Kami semua dibangkitkan, dipulihkan Tuhan, sebab kuasamu penuhi setiap kami. Pakai kami menjadi saksimu Tuhan. Dari hidup kami banyak orang melihat dan percaya kepada Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur yang diberkati dan percaya sama Tuhan. Sama-sama katakan dengan tepuk tangan buat Allah kita. Api kemuliaannya dicurahkan atas kita. Haleluya. Ini kami gerejamu, kami menantikan Roh Kudus yang kuat dicurahkan di tengah umatmu. Dengarkanlah suara nafi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengenai iman, bersiap maju jangan lelah. Yesus panglima kita, gerakkan semua senjata Allah dengan kuasa Roh-Ku. Api kemuliaannya
mendengar saksian pujian dari kaum wanita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari. Ya Allah, Bapa kami yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai pada hari
hari ini kami masih boleh ada Tuhan, semua karena anugerah kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan berkati dan Tuhan sertai ibadah kami Tuhan sampai ke akhir, agar Tuhan setiap kami bisa menikmati kebaikan dan jamahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan juga kami akan memberikan ucapan syukur kami Tuhan. Sekiranya Tuhan juga memberkati bagi setiap kami yang memberi Tuhan. Terima kasih atas persembahan ini Tuhan, juga Tuhan berkati agar dapat berguna dan bermanfaat untuk pelayanan persekutuan doa di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan. Persembahan kami Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ya Roh Kudus, ku mengasihi. Kau lembut, manis, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untukmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi. Kau lembut, Kau manis, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
Kita berdoa, benar Tuhan, kami buka hati kami di malam yang indah ini, Kau kumpulkan kami di tempat ini. Amin. Kami percaya Kau sudah ada bersama Roh Kudus. Yes. Kami akan dengar firman Tuhan. Roh Kudus yang lembut dan manis mengurapi hati kami, pikiran kami, pendengaran akan firman Tuhan Yesus, sehingga kami mengerti firman Tuhan Yesus dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Yesus. Amin. Dan hidup kami selalu meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Saya mungkin terlambat sedikit ya? Enggak ya? Oh ya, puji Tuhan. Ya memang kalau kesini arahnya mesti cari jalan yang ini ya. Tapi tadi saya di Pasar Keranci macet 20 menit ya. Kalau enggak saya lebih cepat ya. Puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita ada di sini karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Sudah berapa bulan saya nggak kesini ya? Cukup lama juga. Tapi pas Ibu Helen telepon saya, ya minggu depan soalnya saya ke Surabaya untuk selesai minggu ini ya. Minggu depan sampai minggu kedua kali hari Minggu saya ada di Surabaya, hari Sabtu saya berangkat. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi. Tapi kita masih ada suasana kenaikan Yesus ke surga, amin. Jadi saya akan sampaikan ini dulu sampai Roh Kudus dicurahkan ya. Memang saat ini gereja-gereja sedang beribadah untuk pencurahan Roh Kudus. Ya, hari Minggu ini adalah hari Pentakosta, ya kan? Hari Minggu kita merayakan hari Pentakosta, hari yang ke-50. Tapi semua berkaitan ya, dari Yesus mati, bangkit, naik ke surga, ya, sampai Roh Kudus dicurahkan. Ini satu program yang luar biasa di dalam kehidupan orang percaya, amin. Saudara dan saya yakin pasti kuat, ya pasti bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan peristiwa kenaikan Yesus ini adalah peristiwa yang membanggakan kita, amin. Peristiwa ini sungguh membanggakan kita sebagai orang percaya. Coba kita buka sekarang Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 kita mau baca dari ayat 50 sampai 53. Saya baca ayat 50 bergantian, saudara ayat 51. 53 kita baca bareng ya. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sama-sama, 2, 3. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Jadi Injil Lukas mencatat tentang kenaikan Yesus juga, ya, yang kita baca hari ini. Saya mau katakan kenaikan Yesus itu berita yang membanggakan kita sebagai orang Kristen. Amin. Sebagai orang percaya kita bangga. Kita percaya juga waktu murid-murid menyaksikan Yesus terangkat ke sorga itu luar biasa, ya, luar biasa. Coba kita baca lagi di dalam yang ke-52. Ayo sama-sama, 2, 3. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi peristiwa kebangkitan Yesus naik ke surga, kebangkitan dan Tuhan Yesus naik ke surga. Kenaikan Yesus ke surga itu membuat murid-murid itu sangat bersukacita. Ya. Beda dengan waktu Yesus mati dan Yesus bangkit, mereka masih takut. Tapi begitu lihat kejadian ini, saudara, Alkitab berkata mereka sangat bersukacita. Jadi kalau saudara orang percaya Tuhan Yesus, hidup kita harus bisa bersukacita. Amin. Sedikit masalah, banyak masalah, tetap bisa bersukacita. Amin. Ya, doa kita belum dijawab, penyakitmu belum disembuhkan, tetap sukacita itu ada dalam hidup kita. Ini soalnya alasannya. Amin. Ya, sangat bersukacita. Ada kata sangat. Berarti sukacitanya ini luar biasa. Ya, sukacita yang luar biasa terjadi ketika murid-murid Yesus menyaksikan peristiwa ini. Ayat 53 kita baca, 2, 3. Mereka senantiasa berada di dalam nah, kenapa hari ini kita ibadah? Karena kita meneruskan apa yang murid-murid lakukan. Mereka senantiasa berada di mana? Di bait Allah. Ini kita bersekutu di sini. Persekutuan doa Immanuel, betul ya? Belum ganti namanya kan? Ya, masih Immanuel ya. Haleluya, puji Tuhan ya. Kita di sini karena kita mengikuti
apa yang murid-murid lakukan. Wujud dari sukacita, kita berkumpul hari ini, beribadah hari ini. Ya, jadi saya mau katakan, kenaikan Yesus ke surga ini peristiwa yang sangat-sangat membanggakan bagi kita orang percaya Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Ya, Yesus naik ke surga itu bukan langsung hilang, saudara, tapi bisa disaksikan dengan mata telanjang, mata kepala mereka sendiri melihat Yesus terangkat ke surga dengan pelan-pelan sampai awan kemuliaan menutupinya. Inilah peristiwa yang membanggakan. Amin. Ya, luar biasa. Ya. Oleh sebab itu kita bahas sendiri, kenapa Yesus harus naik ke surga? Ya. Yang pertama, Yesus naik ke surga karena Yesus berasal dari surga. Amin. Yesus berasal dari mana? Surga. Dia kembali ke surga, dan ketika dia kembali, dia menjadi penguasa surga. Amin. Dia menjadi penguasa surga. Kita bangga memiliki Tuhan Yesus. Amin. Saya bingung kalau orang akhirnya murtad, tinggalkan Yesus gitu ya, menukar Yesus dengan duniawi, menukar Yesus dengan jabatan, mau nikah gitu dengan orang-orang pilihannya, tega gitu tinggalkan Yesus. Rugi besar, rugi besar. Tapi kalau hari ini engkau tetap percaya Yesus, luar biasa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi Yesus naik ke surga membuktikan, menjadi bukti bahwa Yesus datang dari surga, kembali ke surga, dan jadi penguasa surga. Ya, saudara, penguasa surga. Kalau kita baca di dalam Wahyu 1 ayat 8, perhatikan. Ini, siapa Yesus? Yesus dikatakan seperti ini ya. Wahyu 1 ayat 8 dikatakan begini. Ayo, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Ya. Kalau baca ayat ini nggak boleh cepet-cepet ya. Tuhan Yesus katakan, aku adalah Alfa Omega. Terus siapa Yesus? Firman Tuhan. Siapa Yesus? Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Oh, haleluya. Amin. Jadi Yesus itu ada sebelum dunia dijadikan, karena dia wujud Allah menjelma sebagai manusia. Kalau saudara mau tahu Yesus ini, Wahyu 1 ayat 8 menceritakan dengan gamblangnya, bagus. Aku adalah Alfa, oh di sana ada ya, di sini ada ya, di mana-mana ada ya, bagusnya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Alfa dan Omega. Ya. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang akan datang ini yang kita lagi tunggu. Amin. Yesus pasti datang nggak saudara? Pasti. Kita tunggu dia, karena semua firman-Nya pasti digenapi. Amin. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya. Ya, yang akan datang yang maha kuasa. Oh, haleluya. Yang maha kuasa. Kurang apa lagi kita kalau nggak mengerti ini, keterlaluan ya saudara. Ya saudara, baca ayat ini luar biasa. Ini tentang pribadi Yesus. Dia adalah Alfa dan Omega. Tapi di sini dijelaskan lagi, Wahyu 22 ayat 13. Hampir sama artinya, tapi Alfa dan Omega dikatakan begini. Ayo sama-sama, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Tapi Yesus di sini adalah Tuhan dan Raja kita. Amin. Yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Ya. Haleluya. Kita bangga memiliki Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Ajaib. Ajaib, luar biasa ya. Saudara, yang kedua, Yesus kenapa naik ke surga? Yesus naik ke surga setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Amin. Setelah dia menyelesaikan tugasnya dengan baik, menebus dosa manusia, ya, saudara dan saya, dosanya dihapus. Amin. Karena dosa ini menghambat hidup manusia. Dosa ini mengakibatkan manusia masuk neraka. Roma 3 ayat 23 berkata, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Harusnya semua manusia binasa, masuk neraka. Tapi puji Tuhan, Yesus datang ke dunia untuk membereskan dosa manusia. Bahkan kita ini sudah dibeli ya. Coba kita buka 1 Korintus 6 ayat 20. Dikatakan begini. 1 Korintus 6 ayat 20. Haleluya, puji Tuhan. Ayo sama-sama, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan karena itu,
Ayat ini mengatakan kita yang percaya Yesus sudah dibeli. Amin. Dengan harga lunas. Kata-kata lunas enak gak dengarnya? Bapak Ibu kalau kredit mobil, kredit rumah udah lunas, wah lega. Amin. Jadi lunas. Ya. Sama-sama kita bilang, saya sudah lunas oleh darah Yesus. Amin. Di dalam diri kita ada cap lunas oleh darah Yesus. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, nggak bisa kelihatan Bu. Ibu suaminya mana? Pegang. Yang bisa lihat setan. Setan lihat mau nagih, dia kirim debt collector, nggak bisa karena udah lunas. Amin. Betul nggak? Coba kalau ibu kredit mobil rumah nggak bayar 3 bulan, debt collector akan datang karena masih dicicil, masih diangsur, ada utangnya. Tapi Yesus dikatakan sudah melunasi hutang dosa kita. Amin. Oh luar biasa ini ya. Lunas. Kata lunas enak ya. Lunas. Dibayar. Nah setelah kita lunas dibayar ya, muliakanlah Tuhan dengan kehidupan kita. Amin. Kita memuliakan Tuhan selama kita masih hidup. Kita nggak bisa balas apa yang Tuhan sudah lakukan. Tapi ya harus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Iya, menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saya mau katakan, tugas Yesus sudah selesai, baru dia naik ke surga. Tugasnya apa? Melunasi hutang dosa. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu Lucifer nggak bisa kirim debt collector ke kita lagi. Karena di dalam tubuh kita sudah lunas oleh darah Yesus. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Ini bangku yang kosong kemana nih yang lain nih? Oh lagi ini agak hujan sedikit tadi ya, gerimis ya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Begitu saya ke belakang, saya ke depan disuruh naik sama beliau nih ya. Berarti bos bilang saya terlambat ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya mau katakan apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib sudah selesai. Amin. Dan dia baru naik ke surga. Ya, hari ini kita bisa beribadah dengan sukacita karena hutang dosa kita lunas. Dosa menghambat manusia masuk surga. Sekali lagi, dosa harus diselesaikan. Kalau dosa tidak diselesaikan, tidak ada seorang pun manusia masuk surga. Ya, puji Tuhan. Yesus menjelma sebagai Allah, menjelma sebagai manusia, maksud saya ada di tengah-tengah manusia 2000 tahun yang lalu, ya, merasakan apa yang manusia rasakan untuk menyelesaikan dosa manusia. Dosa manusia harus ditebus dengan manusia juga. Manusia yang bagaimana? Yang tidak berdosa. Siapa manusia yang tidak berdosa namanya? Yesus. Sudah selesai, lunas. Amin. Jadi kita ini sekarang diberi kesempatan bagaimana cara kita membalas cinta kasih Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Tubuh ini berbicara masih hidup. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jadi jangan sampai saudara udah mau masuk rumah, udah masuk ICU baru mau muliakan, terlambat. Ya. Saya dulu doain ada satu penyanyi yang top ya. Saya dulu ibadah tahun 90-an itu ibadah di Cinere, saudara. Terus ada yang sakit namanya Bruri Pesolima, tahu ya? Tahu nggak? Kalau nggak tahu nanti saya kasih itu ya. Dulu dia ganti-ganti namanya Bruri Marantika, Bruri Pesolima, Pesol6 gitu ya. Ganti-ganti. Tapi istrinya, keluarganya suruh saya, kita dari situ Cinere nyebrang rumah sakit Cinere, doain di situ. Doain ya. Terus Bruri ini tangannya pegang bola. Jadi untuk melatih, karena dia kena stroke ya. Tapi dia udah nggak sadar gitu. Dia nggak sadar. Nah, temennya Om Bob Tutupoli cerita sama saya juga cerita. Itu sama-sama besuk. Ini dulu Bruri waktu sehat-sehat dia nggak mau melayani Tuhan gitu ya. Saya dengerin aja ya kan. Tapi waktu dia udah sakit baru dia mau melayani Tuhan. Dia naik tangganya merangkak, saudara, katanya si Bob Tutupoli. Merangkak, step by step. Jadi dia dalam keadaan sakit mau melayani Tuhan. Ya, belum mati sih belum terlambat ya. Tapi kalau untuk Tuhan yang terbaik dong kita kasih. Setuju nggak saudara? Setuju ya. Untuk Tuhan yang terbaik dong kasih. Jangan udah sakit-sakitan, udah kena stroke. Ya nggak apa-apa juga selama masih hidup. Tapi yang sehat-sehat dong buat Tuhan. Amin.
terus ketemu ini saya ceritain sedikit ya, karena ini pengalamannya juga saya bingung juga, saya suruh doain karena saya ibadah di depannya rumah sakit Cinere situ ya. Terus ada satu dukun mau masuk, dia dari Sukabumi, dia lihat di TV, dia fansnya Bruri ya. Dia mau masuk di situ karena saudaranya Bruri itu orang Kristen. Saya undang dia, ya nggak boleh didoain selain pendeta gitu. Dia tadi mau nyelak saya masuk duluan, dia tahan sama saya, jangan, ini pendeta saya mau doa. Dia habis saya mau masuk lagi, jangan, nggak boleh diganggu, dia lagi istirahat. Nah saudara ngomong gini, wah gawat ini katanya. Dia saudara paranormal ini bajunya hitam ya, pakai serban hitam ini, cincinnya besar gitu, matanya merah gitu ya. Dia mau kasih jimat apa gitu untuk Bruri. Saya nggak tahu ya, dia kasih apa. Karena habis itu saya pulang kan. Tapi besoknya minggu berikutnya saya ketemu saudaranya, saya bilang gimana? Enggak, dia nggak boleh masuk. Saya udah urapin sama minyak, saya udah urapin, kasih perjamuan kudus, tapi dia nggak sadar, setengah sadar lah gitu saudara ya. Ini kita lihat saudara, kalau kita mau melayani Tuhan dalam keadaan sehat, amin. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, ini penting. Ya, kita harus muliakan Tuhan selagi kita masih hebat, amin. Ya, betul sih selagi masih hidup, cuma ya jangan terlambat lah. Ya, jangan terlambat. Kita masih berbicara mengenai Yesus terangkat ke surga, ini peristiwa yang membanggakan kita. Amin. Yang ketiga saudara, kenapa Yesus naik ke surga? Yesus naik ke surga membuktikan bahwa surga itu nyata. Amin. Surga itu nyata. The heaven is sorry. Surga itu ada dan nyata. Bukan angan-angan. Konsep surga, agama lain itu agak susah. Ada yang bilang kalau ke surga itu harus melewati rambut dibelah 7. Waduh, susah banget kayaknya ke surga. Nah, kita lewat sungai aja ada papan gemeterannya kan. Papan begini saya pernah lewat, oh ini sungai, gemeteran gitu. Oh iya kan? Sekarang kan banyak jembatan kaca tuh ya. Lewat kaca aja kan yang tinggi, kita udah gemeteran. Lewat papan kaca nggak apa-apa ya. Kalau di Bali kacanya bisa meretak-retak, bikin kita takut gitu kan, sport jantung. Udah pernah kesana belum? Hah? Ya nanti kita kesana bareng-bareng ya. Habis ke Israel, nanti Israel kan jauh, kalau Bali kan dekat, amin. Ya, puji Tuhan. Saudara, sorga itu nyata, amin. Ya, kemarin saya baru baca ada konferensi setan-setan sedunia. Setan-setan sedunia di mana dia? USA Boston. Pasti saudara nggak ada di situ lah, di sini semua ya, amin. Ngapain di situ? Kita di PD Emmanuel aja lah ya. Kalau ke Amerika kan, mana bapak ini yang istrinya di Amerika? Kurang sehat. Kita doain supaya dia sehat, amin. Biasanya ini saya ketemu di dom tuh ya. Oh, puji Tuhan. Apa ada di luar kota? Enggak. Ada di sini. Pak David ya? Yosef. Oke, ya, Yosef. Anaknya ada? Mana bapak kamu? Salam ya. Puji Tuhan, salam deh. Udah, kirim aja. Fotoin aja, saya bilang salam. Haleluya, puji Tuhan. Sorga itu nyata, amin. Sorga itu nyata. Coba kita cek dulu sorga itu nyata. Mazmur 33 ayat 13. Ada di mana Tuhan? Ya. Mazmur mengatakan begini. Ayo 2-3. Tuhan memandang dari mana? Ia melihat. Nah, malam ini saudara dilihat Tuhan. Nggak ada yang bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Sorga itu nyata. Tuhan itu ada di sorga. Sorga itu sebenarnya buat saudara dan saya, buat seluruh manusia. Ya. Kalau kita baca Yohanes 3:16, hafal semua ini ya. Ayo, udah hafal ya? Nggak usah dikeluarin ya ayatnya. Karena begitu besar kasih Allah, keluarin aja nih. Ya terus. Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan, perhatikan ya, karena begitu besar kasih Allah akan apa? Akan apa? Dunia. Jadi saudara, Tuhan mempersiapkan sorga itu lebih besar dari dunia. Amin. Apa maksudnya? Andai kata seluruh dunia percaya Yesus, sorga cukup untuk menampungnya. Jadi
kasih Tuhan itu bukan sempit tapi besar gitu. Karena begitu besar. Kalau baca ayat ini jangan separi goreng-goreng kepala karena begitu besar, nggak ada artinya. Buat saja nggak apa-apa. Karena begitu besar, karena besarnya besar banget. Amin. Ya. Kasih Allah akan dunia ini. Dunia berbicara kosmos, dikasih Tuhan untuk diselamatkan. Ya. Sehingga Yesus diberikan buat kita yang percaya. Tapi kan tidak semua orang percaya Yesus. Kalau hari ini engkau ada di sini, kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Amin. Orang-orang yang percaya Yesus. Beri tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi sorga itu nyata. Amin. Kenapa Yesus ke sorga? Karena membuktikan bahwa sorga itu ada. Bukan yang angan-angan. Ya. Ada kepercayaannya bilang juga, sorga itu semua manusia masuk sorga. Bagaimana caranya? Manusia semua dimasukin ke neraka dulu, dicuci sampai bersih. Setelah bersih dilempar. Cucinya pakai apa? Rinso. Ya kan? Rinso kan mencuci sendiri. Ada yang begitu loh, saudara. Ya. Jadi saya bilang ini konsep sorganya kok ngawur semua. Tapi puji Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus tadi sudah bayar hutang dosa kita. Bahkan dosa kita dihapus. Amin. Dosa kita tuh dihapus. Bukan tutupin bisa dibuka lagi, tapi dihapus. Oleh sebab itu, saudara, tempat kita pasti di sorga. Amin. Tapi ternyata, saudara, kalau sorga ada, neraka juga ada. Sebenarnya neraka itu diciptakan untuk Lucifer dan konco-konconya, bukan untuk manusia. Tapi ternyata Lucifer membawa gerombolan manusia, menggoda, sehingga banyak manusia akhirnya binasa. Kalau kita kan tidak binasa nih, amin. Beroleh hidup yang kekal. 2 Petrus 2 ayat yang keberapa? Yang 4 kita baca ya. 2 Petrus 2 ayat yang 4. Ini neraka, bukan tempat kita, tapi kita baca ya. Banyak ya neraka di Alkitab, saya waktunya nggak banyak, tapi kita baca ini pasti saudara ngerti ya. 2 Petrus berapa? 2 ayat 4 ya. Sama-sama, 2, 3. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap. Untuk apa? Sampai apa? Hari penghakiman. Jadi malaikat-malaikat itu ditaruhnya di mana? Kalau di Alkitab ya, bahasa Yunani Hades, gua-gua gelap, kuburan. Hades. Hades itu tempat orang yang binasa, yang tidak percaya Yesus, orang Kristen yang tidak menjadi pelaku firman, tidak menyenangkan hati Tuhan, bisa juga ada di Hades. Hades itu adalah tempat transit sebelum masuk ke neraka. Udah gelap, suasananya neraka. Pertanyaannya begini, bagaimana dengan orang percaya Yesus? Orang percaya Yesus setelah tugasnya selesai di bumi, dipanggil Tuhan, tempatnya di mana? Saudara dan saya ada di Firdaus. Amin. Iya, di Firdaus. Tempat transit. Tempat transit kita nanti. Dikumpulin di sana sampai hari penghakiman. Ya. Nanti ada hari penghakiman, saudara. Ya, ini bahas agak dalam, tapi saya cuma depan-depannya aja. Jadi saudara dan saya mau katakan bangga memiliki Tuhan Yesus. Amin. Kalau hari ini engkau jadi orang percaya, tadinya belum percaya, sekarang percaya, luar biasa. Amin. Iya, kita ini orang-orang pilihan Tuhan. Kita ini orang-orang pilihan Tuhan untuk diselamatkan, dan kita meresponi keselamatan itu. Amin. Ini saya katakan peristiwa Yesus naik ke sorga itu peristiwa yang membanggakan. Ya. Peristiwa yang membanggakan. Luar biasa ini. Ya. Jadi sorga itu nyata. Amin. Oleh sebab itu Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus itu jelas di dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Kerinduannya adalah untuk apa? Untuk di mana Yesus berada, kita pun saudara dan saya pasti berada. Amin. Ya. Ada yang bertanya gini, ada nggak orang yang nanti tidak mengalami kematian? Bisa juga. Terangkat utuh gitu, nggak mengalami kematian secara jasmani. Karena situ ditulis di dalam 1 Tesalonika ya. 2 Tesalonika. Ya, betul ya. Jadi kita ini nanti penghulu udara berbunyi, saudara akan berkumpul ya.
orang-orang yang percaya Yesus akan diangkat. Amin. Ya. Karena di Alkitab juga ditulis ada beberapa orang yang seperti Yesus tidak mengalami kematian lagi. Amin. Yesus mati dan bangkit, setelah itu naik ke surga, ya kan? Nah, ada peristiwa orang-orang yang dibawa ke surga. Coba kita buka Kejadian 5 ayat 24. Supaya saudara, siapa namanya? Henok. Ada di sini yang namanya Henok? Nggak ada, berarti dia udah ke surga ya. Kejadian 5 ayat 24. Ya silakan kalau mau namain anak Henok, cucu ya, Henok, nggak apa-apa. Ayo, 2, 3. Dan Henok hidup bergaul dengan lalu ia tidak, sebab ini contoh di mana ada orang yang tidak mengalami kematian jasmani. Tadi kan hari penghakiman itu ya. Jadi betul-betul nanti mereka akan naik setelah Tuhan panggil dengan tidak mengalami kematian jasmani. Seutuhnya Tuhan bisa angkat. Makanya nanti ada peristiwa pengangkatan. Amin. Tiba-tiba kita lagi ibadah tinggal bajunya aja, ya kan? Makanya kita harus siap-siap. Kenapa Henok bisa mengalami ini? Karena dia dikatakan bergaul dengan, ini ibu-ibu udah pinter semua nih ya. Tiap minggu persekutuan doa ya kan. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa lagi yang nggak mengalami kematian? Elia, kita cek ayatnya 2 Raja-Raja 2 ayat 11 ya. Ya, supaya saudara bisa menceritakan kepada orang lain ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Dikatakan begini. 2 Raja-Raja ayat 2 ayat 11. Haleluya, puji Tuhan. 2, 3. Sedang mereka berbicara terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta memisahkan keduanya. Lalu dia kemana? Ke surga. Nggak mengalami kematian secara jasmani. Seutuhnya Tuhan angkat. Nah, bagaimana dengan kita? Bisa juga kita mengalami itu. Bisa Tuhan lakukan itu. Tapi kita harus siap-siap dan berjaga-jaga. Amin. Apa yang Tuhan mau kita harus siap-siap dan berjaga-jaga. Ya, karena kita nggak tahu akhir zaman kita kan, saya sering katakan akhir zaman kita ketika Tuhan panggil. Itu akhir zaman kita secara pribadi. Oleh sebab itu kita mempersiapkan diri dengan baik. Amin. Ya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kenaikan Yesus ke surga ini membuat bangga buat saudara dan saya. Ini luar biasa, ya. Saya sampai jam berapa ya di sini ya? Hah? Wah, ntar sampai jam 12 gimana nih kita? Bebas. Ya, pokoknya sebebas-bebasnya. Ini agak panas-panas dikit nggak apa-apa ya. Ibu, Bapak biasa kan? Udah biasa ya? Udaranya memang panas terus ya. Surabaya sini panas terus, puji Tuhan. Nggak apa-apa lah, kita latihan. Tapi tempat kita bukan di neraka, tapi di sorga. Neraka panas, tapi bukan tempat kita ya. Kita tempatnya di sorga. Saudara, perhatikan baik-baik. Jadi sorga itu nyata. Amin. Harus kita yakini bahwa sorga itu tempat saudara dan saya. Yang ketiga, yang berikutnya ya. Yang berikutnya, Yesus naik ke sorga untuk menjadi apa? Membela saudara dan saya. Tadi kan kita baca ada penghakiman ya. Tadi ada penghakiman kan? Jadi mereka yang mati di luar Yesus, Lucifer dan malaikatnya disimpan di mana? Hades. Yang percaya Tuhan Yesus disimpan di mana? Firdaus. Tunggu penghakiman. Nah, penghakiman Yesus akan membela kita. Amin. Coba kita baca Roma 8 ayat 31. Yesus naik ke surga ada di mana? Sebelah kanan Bapa. Ya, untuk menjadi apa? Pembela kita. Juru syafaat pembela kita. Kita baca dulu Roma berapa tadi? 8 31 sampai 34. Ayo sama-sama. Ini ada pertanyaan-pertanyaan harus kita jawab langsung ya. Pertanyaan dia 2 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah? Bilang tidak ada. Kalau Allah di pihak kita, gak ada yang bisa lawan kita. Amin. Terus ayat berikutnya dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi Yesus aja diberikan buat kita. Mati di atas kayu salib, penderitaannya luar biasa. Nggak mungkin doamu nggak dijawab Tuhan. Amin. Penyakitmu pasti disembuhkan, masalahmu pasti diselesaikan Tuhan. Iya. Bagaimanakah mungkin, dikatakan, coba balik dikit dulu, jangan lompat dulu. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama? Jadi saudara akan mendapat karunia yang luar biasa. Amin. Ya, kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya.
Terus baru naik satu ya. Dikatakan begini, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menggugat? Bilang tidak ada. Oh, haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat 34 dikatakan begini ya, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan terus yang duduk sebelah kanan, yang menjadi Yesus naik ke surga untuk menjadi pembela kita. Posisi Yesus di mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan ini berbicara kekuatan, power. Amin. Orang kepercayaan. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus, pasti dibela Tuhan Yesus. Amin. Hanya kita tempatnya di surga. Kita akan menghadapi penghakiman sendiri-sendiri, nggak bisa borongan. Makanya keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Selama kita masih hidup, kita bisa ajak saudara kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, ya, yang lainnya yang belum percaya Yesus, mengenal Yesus. Tapi nanti pribadi lepas pribadi. Kalau udah mati ya udah terlambat, ya kan? Tapi saya percaya saudara di sini kelihatannya udah banyak menghasilkan buah. Amin. Iya. Oleh sebab itu saya mau katakan lagi, peristiwa Yesus naik ke surga ini adalah peristiwa yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita bangga memiliki Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang kita nantikan kedatangannya. Ya. Yang berikut saudara, ya, saya udah nggak tahu nih poin keberapa, saya tambah-tambahin aja ya. Apa makna Yesus ke surga? Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Amin. Roh Kudus diberikan buat saudara dan saya. Coba kita buka Kisah Rasul 1 ayat 8 ya. Ini berkaitan dengan kenaikan, pencurahan Roh Kudus ya. Supaya kita bahas sedikit ini ya. Coba kita buka dulu Kisah Rasul 1 ayat 11. Kita sering baca ayat ini kemarin ya. Kisah Rasul 1 ayat 6. Ayat 6. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Lompat. Nah ini dia. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ini aja kita baca. Jadi Roh Kudus, Yesus harus naik ke surga supaya Roh Kudus diberikan buat kita. Amin. Ya. Roh Kudus diberikan buat kita. Oleh sebab itu hari ini saudara dan saya, Roh Kudus yang diberikan buat kita untuk saudara dan saya semakin kuat di dalam Tuhan. Ya. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri, Roh Tuhan Yesus. Ya, setelah Yesus wujudnya bisa dilihat di Yerusalem 2000 tahun yang lalu, waktu dia naik ke surga tidak mengalami kevakuman. Alkitab berkata kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu, tapi kita diberikan Roh penolong. Amin. Roh Kudus adalah Roh yang menolong saudara dan saya. Yes. Ya. Oleh sebab itu hari ini saya mau katakan, kita semua ada Roh Kudus. Penyertaan Tuhan tidak mengalami kevakuman, tidak kosong. Yesus naik ke surga. Setelah dia naik ke surga, posisi Yesus digantikan dengan Roh Kudus. Ada di mana Roh Kudus? Di dalam orang percaya, saudara dan saya. Amin. Iya, Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya. Coba kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 16 ya. Kita baca dulu ayat 16 langsung ya, Yohanes 14 ya, 2-3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang supaya Ia, ya, luar biasa ya, ini ya, kita diberikan Roh penolong ya. Ya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu. Jadi penyertaan Tuhan tidak mengalami kekosongan atau kevakuman dan digantikan dengan Roh Kudus. Yesus naik ke surga, Roh Kudus yang diberikan. Ya. Kalau Yesus secara tubuh jasmania dia terbatas, tapi begitu dia naik, posisinya digantikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada di mana-mana. Amin. Namanya Roh penolong. Dia akan menolong saudara dan saya hari ini. Amin. Siapa yang butuh pertolongan? Roh Kudus siap menolong kita. Kenapa Roh Kudus menolong kita? Karena kita hidup di dunia ini penuh dengan masalah, pergumulan, tekanan hidup. Dan Tuhan tahu kita banyak masalah, persoalan yang membuat kita akhirnya seringkali putus asa gitu ya, kecewa, bahkan juga depresi. Tapi dengan Roh Kudus saudara pasti kuat, akan ditolong. Amin.
Roh Kudus akan menolong kita ketika kita tidak mampu menghadapi sesuatu. Sebanyak kan saudara doanya, aduh saya tidak mampu lagi Tuhan. Ayo minta Roh Kudus akan menolong saudara. Amin. Roh penolong. Jadi luar biasa ini orang percaya Tuhan Yesus. Ya, tidak ditinggalkan sendirian, tapi kita diberikan Roh penolong untuk menolong saudara dan saya. Yes. Coba kita buka Yeremia 33 ayat 3. Ya. Yeremia mengatakan begini. Haleluya, puji Tuhan. Udah ketemu? Ayo, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan terus. Nah, waktu kita nggak tahu apa yang kita hadapi, persoalan, masalah, Roh Kudus akan bisa memberi pemahaman. Amin. Kita jalan aja, ikutin alurnya Tuhan aja. Jangan pakai pikiran kita. Tapi kalau saudara misalnya mau minta pengetahuan dari Tuhan, bisa berdoa seperti ini. Berseru kepada Tuhan. Tuhan, saya minta kesembuhan kok jadinya begini. Saya minta rumah tangga saya diberkati kok jadinya tambah jauh Tuhan. Enggak. Kalau engkau minta sama Tuhan, pasti Tuhan buat sesuatu yang baik. Amin. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi dia yang mengasihi. Roma 8:28. Betul. Ya. Jadi di sini katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang, nah, kita ini terbatas. Ada yang kita tidak pahami, ada yang kita tidak ketahui. Tapi Roh Kudus perannya akan bisa menolong kita untuk memahami apa sih rencana Tuhan dalam hidup saya. Amin. Ya, jangan batasi kuasa Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Ya. Percayalah, dia Tuhan yang baik. Amin. Ya, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ayat 17, Yohanes 14 ayat 17. Haleluya. Yohanes 14 ayat 17 berkata gini, yaitu roh kebenaran. Terus dia menyertai kamu. Roh Kudus, Roh penolong, dan Roh kebenaran. Ajaib, luar biasa. Amin. Kebenaran. Jadi Roh Kudus diberikan buat saudara supaya saudara dan saya bisa hidup benar, seperti yang Tuhan mau. Ya. Kita nggak tahu sampai di mana kita mesti hidup benar. Bertobat dulu deh. Amin. Setelah kita bertobat, Roh Kudus akan memimpin kita dalam kebenaran. Tadinya suka merokok, nggak suka merokok lagi. Itu akan terjadi dibawa dalam kebenaran. Amin. Tadinya suka mabuk, nggak mabuk lagi. Tadinya suka selingkuh, nggak selingkuh lagi. Itulah kebenaran. Amin. Setelah kita bertobat, kita akan dibawa Tuhan melalui Roh Kudusnya. Roh Kudus yang ada di dalam kita bekerja terus. Iya. Perhatikan baik-baik ini, saudara. Karena perintah Tuhan jelas, kuduslah kamu sebab aku kudus. Apa ukurannya kudus? Kita juga nggak tahu. Tapi tugas saudara setelah percaya Yesus, bertobat dari dosa-dosa, nanti Roh Kudus akan menuntun kita. Amin. Iya. Roh Kudus akan melakukan perkara-perkara ajaib. Kita bertobat dulu. Ya. Bertobat, Roh Kudus akan bawa kita dalam kebenaran. Ya. Dunia tidak menerima dia. Yang nggak mau dunia. Dunia kan sama sorga berbeda. Oleh sebab itu setelah saudara bertobat, percaya Tuhan Yesus, saudara bukan lagi milik dunia tapi milik Tuhan. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Yesus menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pekerjaan Roh Kudus yang membaharui saudara dan saya. Amin. Ya. Hatimu dibaharui. Ya. Saya mau katakan kalau saudara bertobat, saudara akan mengeluarkan namanya buah-buah roh. Amin. Buah-buah roh itu harus muncul, sehingga orang di sekitar kita bisa lihat buah-buah roh itu. Amin. Iya. Buah-buah roh itu harus muncul. Karena saudara bukannya kita hanya diselamatkan, tapi orang lain juga melihat kehidupan kita. Dan orang lain bisa tertarik untuk terima Yesus karena kehidupan kita.
Amin. Ya. Ini panjang kalau diceritain saudara. Betul tadi jam 12 ya. Enggak lah, saya singkatin aja ya. Saya kalau udah bawa firman bisa panjang saudara ya. Ya, lihat ya. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, jelas. Ya. Roma 12 ayat 2 mengatakan bahwa, coba kita baca Roma 12 ya. Ayat 2. Nanti kita balik lagi sini ya. Ayo 2, 3. Janganlah kamu menjadi, tetapi sehingga kamu dapat apa yang baik. Nah, tadi kan dunia tidak mengenal dia, betul. Nggak mengenal Roh Kudus. Oleh sebab itu firman-Nya katakan jangan jadi serupa dengan dunia. Harus serupa dengan Yesus dong. Amin. Nah, Roh Kudus akan membuat kita, betul kita ada di dunia, tapi kita meninggalkan hal-hal yang duniawi, hal-hal dosa. Amin. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, ini dia. Siapa yang di dalam Yesus menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Sehingga kamu dapat membedakan. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita akan diberikan roh kepekaan namanya. Amin. Membedakan apa yang Tuhan mau, bukan yang dunia mau. Amin. Di sini ada kata-kata sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Nah, itu yang kita cari, kehendak Tuhan. Amin. Kehendak Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau bukan kehendak Tuhan, kita jangan lakukan. Bisa. Kita mau menyenangkan Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, itulah yang kita lakukan. Amin. Tidak lagi melakukan dosa. Karena pekerjaan Roh Kudus dari roh kebenaran. Dia bekerja bukan di luar tapi di dalam kita. Balik lagi tadi Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, saudara, kenapa kita mengenal? Karena kita sudah percaya Yesus bertobat. Setelah kita percaya Yesus, Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Tadi kan Roh Kudus bekerja bukan di luar tapi di dalam. Nih, tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di mana Roh Kudus? Di dalam orang percaya. Jadi di dalam kita ada Roh Kudus. Amin. Kita ini nggak bisa bebas-bebas dari dosa. Selama kita hidup di dunia, pasti ada tawaran dosa, betul? Saudara pasti, saudara bekerja, beraktivitas, ada tawaran dosa. Ada potensi dosa untuk bisa kita lakukan. Tapi Roh Kudus mencegah. Amin. Iya. Ada kesaksian ibu-ibu di Batam yang waktu saya layani, saudara. Dia suaminya berlayar. Ya. 1 tahun, 2 tahun, lama ya orang berlayar ya. Jadi anaknya udah besar baru datang lagi gitu. Tapi suaminya ini takut Tuhan juga menurut saya, karena dia lihat baru berlayar. Sebenarnya dia mau cari kerjaan lain, tapi karena dia sekolahnya pelayaran, dia berlayar lah ya. Singkat cerita, saudara, dia berlayar ya. Tiap hari ya istrinya berdoa untuk dia. Roh Kudus jamah suami saya. Roh Kudus jamah. Waktu dia sandar di mana tuh dibilangnya, Filipina apa mana? Terus saudara, dia digoda oleh satu wanita. Di sini udah dewasa semua, nggak apa-apa ya. Amin. Satu wanita. Ya, waktu dia masuk ke kamar dia, saudara, dia antara mau dan tidak. Ya, udah lama nggak ketemu istrinya. Jadinya tawaran dosa ini hampir saya kalah tadi. Tapi begitu dia masuk ke kamarnya, saudara, waktu dia mau melakukan itu, perempuan itu diganti mukanya dengan perempuan istrinya. Dia kaget. Kaget, saudara. Dia lihat jamnya. Waduh, udah kamu keluar. Saya tidak mau melakukan ini. Dia batal melakukan dosa. Akhirnya ditelepon istri. Istri, jamnya berbeda ya. Dia telepon, dia bilang, Mama lagi ngapain? Lagi doa supaya minta Roh Kudus jamah Papa. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara berpisah dengan istri suami, minta Roh Kudus tuntun. Amin. Roh Kudus mencegah. Kita nggak tahu apa yang kita lakukan, anak kita lakukan, pergaulannya bagaimana, anak saya juga di mana, saya nggak tahu. Kita nggak bisa jaga dia 24 jam, betul ya? Tapi dengan doa bersama Roh Kudus, Roh Kudus akan memberikan proteksi. Amin. Yes. Pasti itu terjadi. Iya, saudara. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa.
Mencegah untuk berbuat dosa. Ini panjang saudara ya, nggak apa-apa saya lengkap-lengkap dikit ya. Ya supaya saudara hari ini penuh ya kan, nanti ketemu saya tahun depan lagi ya kan. Iya. Ya Ibu Ellen ya, mana Ibu Ellen ada kan? Ya nggak apa-apa. Ya kadang-kadang diundang saya nggak bisa juga ya kan. Nggak apa-apa. Jadi pekerjaan Roh Kudus ini luar biasa saudara. Amin. Orang percaya Yesus itu sangat-sangat hebat. Ya ada Roh Kudus. Ya. Roh Kudus dikatakan dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Orang udah bertobat sama belum bertobat berbeda. Ini saya ceritain lagi di pengalaman saya pelayanan ya saudara, nggak apa-apa ya. Karena kesaksian ini kan luar biasa ya untuk kita jadi contoh yang baik gitu ya. Ada seorang bapak bilang, Pak saya dulu tugasnya di luar negeri terus ya. Belum bertobat di luar negeri ya. Sama juga sama bapak yang tadi. Tapi dia belum bertobat. Jadi waktu dia di luar negeri itu, dia masuk di Jerman itu, di dalam mau masuk hotel udah ada ceweknya di situ, ya, udah disediakan. Nah kalau dia nggak mau disuruh keluar. Tapi waktu dia belum bertobat dia bilang saya menolaknya lemah, saya nggak bisa menolak. Istri saya nggak ada, semua nggak ada, udahlah gua tancap aja kayak gitu ya. Tapi setelah dia bertobat saudara, betul-betul menyerahkan hidupnya, melayani Tuhan juga, dia keluar negeri lagi, beda. Dia berjumpa dengan perempuan itu bilang, kamu keluar, saya nggak butuh kamu. Ada kemauan yang keras untuk menolak dosa. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Kan tadi saya bilang kita ini hidup di dunia nggak bebas-bebasan, banyak godaan. Betul nggak? Baik suami, baik istri, ada anak-anak kita, godaan narkoba, seks bebas banyak. Tapi kita bisa minta sama Roh Kudus. Karena dikatakan Roh kebenaran. Roh kebenaran. Roh Kudus tuh akan membenarkan kita tadi kan. Kita bisa mampu untuk menolak dosa. Ya. Mari saudara, biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Amin. Menguasai hidup kita. Ya. Yesus naik ke surga, Roh Kudus diberikan buat kita. Roh Kudus bukan di luar lagi, tapi di dalam kita. Makanya jangan padamkan roh. Amin. Jangan padamkan roh, biarkan Roh Kudus bekerja. Kita pasti dibawa dalam kebenaran ya. Oleh sebab itu malam ini saudara, minta biar Roh Kudus menjamah kita ya. Saudara mungkin yang nggak ketemu suami jauh di mana ya, seperti tadi ya, berlayar gitu, bisa Roh Kudus mencegah ya. Roh kebenaran yang Tuhan berikan buat saudara dan saya malam hari ini. Kita akan dituntun dalam kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Amin. Oleh sebab itu saudara, mari Roh Kudus bekerja dengan kuasa yang dahsyat. Kuasa Tuhan Yesus mengurapi saudara dan saya. Ya. Coba yang terakhir saudara kita lihat ya. Yohanes 16 ayat 13 ya. Saya tambahkan sedikit. Yohanes 16 ayat 14. Sorry maaf ya. Yohanes 16 ayat 14. Kita ulas sedikit ini ya. Ya, sama-sama, 2, 3. Dia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya. Saudara, Roh Kudus yang ada di dalam kita akan membuat kita selalu memuliakan nama Yesus. Amin. Tuh, ini dia. Iya, Roh Kudus akan memuliakan aku, Tuhan Yesus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada-Mu. Jadi Roh Kudus itu akan menerjemahkan juga. Makanya doa saya sebelum kita dengar firman, terjemahkan. Amin. Firman. Saya nggak tahu saudara di kalangan mana. Ada yang profesor mungkin di sini, ya kan? Ada yang doktor, sarjana S1, S2, S3. Ada juga mungkin yang nggak sekolah. Tapi kalau Roh Kudus yang menerjemahkan, nggak usah takut. Amin. Roh Kudus akan memberikan pencerahan yang luar biasa. Amin. Ya. Ya. Jadi ibadah Kristen itu bedanya ada Roh Kudus. Apakah ibadah-ibadah agama lain? Oh, tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus hanya ada ketika kita percaya Yesus. Amin. Makanya mentah gitu. Seperti motivator, nggak nyangkut di pikiran saudara. Karena Roh Kudusnya nggak bekerja. Tapi kalau Roh Kudusnya bekerja saudara, firman itu akan terus kita ingat. Amin. Dan Roh Kudus tugasnya adalah memberitakan untuk kita dimampukan untuk meninggikan melayani Tuhan, meninggikan dan memuliakan nama Yesus. Amin. Ini luar biasa saudara ya. Meninggikan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Jadi saudara dan saya pasti dipakai Tuhan untuk meninggikan, memuliakan nama Yesus. Amin. Iya.
saudara mau dipakai Tuhan luar biasa, ya. Oleh sebab itu malam ini juga kita ibadah juga untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, hanya Dia yang kita tinggikan, kita muliakan. Roh Kudus ada di antara saudara dan saya. Ya, Roh Kudus akan menuntun kita. Perhatikan, tadi saya katakan Roh Kudus akan bawa kita dalam segala kebenaran. Karena firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Betul nggak? Ya. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat. Jadi kenapa Roh Kudus diberikan buat kita? Supaya untuk memenuhi apa yang Tuhan mau. Amin. Apa sih ukuran kekudusan? Kita nggak tahu juga. Tapi kalau Roh Kudus yang menuntun kita, kita bisa. Ya, kita bisa sampai ke tempat yang Tuhan mau. Ya. Kan tadi ya saya bilang, tadinya merokok nggak merokok lagi. Ya. Saya tuh yang paling berat itu memang merokok ya. Dulu saya dengan kakak saya, almarhum pendeta Dr. Melangkai, itu rokoknya wah kemana-mana, sampai ke toilet harus merokok, ya kan? Nggak bisa pisah dari rokok. Tapi setelah kita doa minta, Tuhan pisahkan. Amin. Teman saya yang nggak percaya Yesus 1 tahun berhenti merokok, habis itu balik lagi lebih gila lagi ngerokoknya. Saya bilang saya nggak mau seperti dia. Roh Kudus mampukan saya. Jadi ada ikatan-ikatan apapun, pornografi kayak rokok, saudara bisa minta sama Roh Kudus untuk dibebaskan. Amin. Yes, dibebaskan. Jadi benci terhadap dosa. Saya benci juga terhadap asap rokok. Nggak gampang saudara. Kelihatannya mudah, tapi tidak betul. Orang makanya balik lagi merokok. Tapi kalau sudah diproteksi oleh Roh Kudus, dia semacam ada proteksi yang luar biasa untuk memprotek kita dari dosa-dosa. Amin. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Jangan batasi kuasanya. Biar malam hari ini Roh Kudus akan memegang tangan kita, dan Roh Kudus akan bawa kita dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, Bro Daniel, ya, udah lama nih gak ketemu Oji nih ya. Dia main di Serpong terus, tapi ada tiba-tiba di Bekasi. Rumahnya jauh loh, Fatmawati ya. Mesti Fatmawati nggak? Hah? Tuh, dia kesini ya. Dia bisa terbang dia. Nah, macam. Ini teman saya, sahabat saya nih. 10 tahun lebih. Pegang tangan. Hah? 10 tahun lebih. Wah, bentar lagi dapat piagam dia ya. Dari mana tuh? Fatmawati. Ayo kita mau katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Setiap hari, haleluya, ku tak dapat jalan sendiri. Yes, katakan, tanpa Roh-Mu, bawalah diriku, katakan, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat. Amin. Mengikuti jalan. Lagi, peganglah tanganku Roh Kudus, kita bangkit berdiri. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya.
kasih Kristus untuk memenangkan banyak jiwa. Ayo, saudara dan saya adalah orang-orang pilihan yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Terima kasih Roh Kudus, jamah kami dengan kuasa. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Katakan, rasakan. Mengalir limbah Yesus. Kita terima mujizat, terima kesembuhan. Katakan, tiada. Amin. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Biarkan kuasanya mengalir malam ini, mengalir limbah suci. Kita terima mujizat hari ini. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Buka hatimu, sembah Tuhan. Katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara. Katakan lagi, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat di tempat ini. Amin. Berkat-berkat dicurahkan. Allah turut bekerja di antara. Sekali lagi, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Amin. Orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita doa. Benar Tuhan, Amin. Roh Kudus-Mu terus bekerja untuk kami orang percaya. Kuasa-Mu tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Biar terus bekerja mengalir di tempat ini, menjamah setiap kami. Agar ini bukan sekedar ibadah biasa, tapi kami berjumpa dengan Tuhan malam ini. Sukacita damai sejahtera Tuhan berikan. Apapun masalah yang kami hadapi, doa kami belum dijawab, penyakit kami belum disembuhkan, banyak tanda-tanda yang kelihatannya belum terjadi, tapi kami tetap percaya Tuhan pasti menolong kami, Tuhan pasti menjawab kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, kasih setia-Mu. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus. Kami juga kembali mengingat peristiwa yang ajaib, yang luar biasa, membanggakan. Yesus terangkat ke sorga. Terima kasih Tuhan. Sorga adalah suatu kenyataan, bukan angan-angan. Sorga diberikan buat kami. Akhir dari kehidupan manusia, kami orang percaya adalah sorga yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Kami tidak boleh gagal ke sorga. Kami terus berjuang mengalahkan dosa, mengalahkan setan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Kami dimampukan hidup kudus seturut kehendak Tuhan. Bawa kami terus hidup kami meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama Yesus, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dan sebentar juga kami akan memberikan persembahan syukur kami. Firman-Mu berkata, apa yang kami tabur pasti kami tuai. Tingkap-tingkap langit akan Tuhan bukakan. Berkat-berkat yang baru Tuhan curahkan. Apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi. Semuanya milik-Mu yang kami terima. Kami tidak ada apa-apanya. Kami hanya mengelolanya saja. Malam ini akan kami kembalikan sebagian untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Persekutuan PD Immanuel menjadi berkat dan diberkati dan menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan. Bersama bersyukur yang kedua Bapak, terima kasih buat firman umat yang kamu berikan setiap kami, yang akan persembahan kami dan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mengalir kuasa
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dan masukkan doa siapa? Yes. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat Roh Kudus di dalam kami. Kami tahu Tuhan, Engkau belum selesai atas hidup kami Tuhan. Masih banyak yang harus kami tuntaskan di bumi ini Tuhan. Mari Roh Kudus, urapi setiap kami. Beri kami hikmat, kebijaksanaan-Mu Tuhan. Bahkan berikan kami kerendahan hati Tuhan untuk setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Enggak ada yang lain seperti Yesus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah selalu keluar ucapan syukur dari mulut kami Tuhan. Karena kami tahu kami sudah lunas, kami sudah dibayar penuh oleh Engkau Tuhan. Sehingga kami sudah meninggalkan gaya hidup kami yang lama Tuhan. Inilah saatnya Tuhan, kami mengingatkan kembali dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, menjadi berbuah-buah lagi Tuhan, berbuah dalam pertobatan kami Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk Pak Philip Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya, urapi dia Tuhan, tambahkan hikmat, pengertian dan pengayuan yang baru Tuhan. Berkati keluarganya, apapun yang dikerjakannya Tuhan, Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya juga Bapa, Roh Kudus-Mu sudah ada di dalam hati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus Tuhan berdoa Tuhan, bersepakat bersama-sama teman-teman kami tempat ini Tuhan, untuk acara PD ulang tahun PD Immanuel Bapak. Kami minta Tuhan, Engkau persatukan setiap kami Bapak. Apa yang sudah dirancanakan oleh panitia atau pengurus Tuhan, biar itu boleh kebersamaan terjadi buat setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Semua dana-dana yang sudah ada rekapannya Tuhan, Engkau cukupkan Bapak. Kami minta Tuhan, Engkau cukupkan setiap kebutuhan yang akan kami rencanakan Tuhan untuk acara ulang tahun PD yang rencananya ada 2 hari, 2 malam 3 hari Tuhan di Lembang atau Bandung. Mari Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan, buat setiap kami pergi bukan karena paksaan Tuhan, tapi biar kami menyatukan kembali Tuhan, menyatukan apa yang Tuhan sudah satukan, sehingga setiap keputusan, setiap ketetapan, bahkan setiap apapun Tuhan yang kami mau sampaikan untuk kami bawa ke teman-teman kami yang lain, itu tersalurkan dengan Roh Kudus-Mu. Beri bahasa yang mudah dimengerti Tuhan, sehingga tidak ada miskom di antara kami, di antara pengurus maupun jemaat, ataupun sesama kami dengan pengurus. Tuhan, berikan Tuhan mata hati kami
semakin terbuka. Biar setiap apapun yang dirancangkan tidak ada dicuri oleh iblis Tuhan. Kami mau batalkan setiap rencana yang iblis coba hembuskan Tuhan di dalam PD ini. Kami mau batalkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tahu kami sudah dimenangkan dengan firman-Mu, dan firman-Mu membersihkan setiap hati kami sehingga tidak ada kontaminasi apapun Tuhan terjadi atas hidup kami. Biarlah acara ulang tahun PD ini Tuhan menjadi kembali kami mempunyai chemistry yang manis Tuhan dengan Engkau, dengan sesama kami Tuhan. Biarlah ulang tahun PD kali ini Tuhan menjadi sesuatu yang baru, yang berbeda. Oleh karena itu Tuhan, persiapkan setiap kami Tuhan, bahkan cuaca yang baik, kendaraan yang terbaik, bahkan Tuhan tempat yang terbaik. Kami percaya Tuhan, kami melibatkan Engkau dan Engkau ambil alih semuanya Tuhan, di dalam nama Yesus Bapa. Kami juga bawa Tuhan untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir malam hari ini Bapak. Kami nggak tahu apa yang mereka alami, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang di dalam mereka pun Tuhan menyampaikan yang apa hari ini Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu Pak Philip Tuhan. Hembuskan Tuhan, bicara Tuhan di hati mereka. Mari malaikat, pelayanan malaikat menyentuh hati mereka untuk mereka punya kerinduan datang kembali ke tempat ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, revival akan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekerakan Roh Allah yang bekerja sangat luar biasa dimulai dari tempat ini, dimulai dari kami Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus terus berkarya atas tempat ini Tuhan, terus jamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, biar minggu depan teman-teman kami bisa hadir Tuhan, tentunya dengan sukacita yang baru, dengan pengharapan yang baru, dan dengan kemanisan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat teman-teman yang dalam kondisi sakit, mungkin keuangannya juga Tuhan yang sakit, tapi kami percaya kami punya Allah yang dimana Tuhan berbicara, Tuhan sudah menyediakan semuanya dalam kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan, Engkau sudah menanamkan itu firman menjadi rema dalam hidup kami. Biar kami melangkah dalam ketepatan-Mu Tuhan. Buat Tuhan strategi, cara-cara yang baru Tuhan, untuk kami lebih lagi Tuhan dalam setiap proyek-proyek pekerjaan kami, bahkan dalam setiap bisnis yang kami kerjakan. Biar Tuhan campur tangan, dan kami percaya Tuhan setiap kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bawa Tuhan untuk acara-acara berikutnya Tuhan di PD yang mungkin masih ada beberapa ke depan, tapi kami percaya Tuhan Engkau Allah yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan untuk cuaca, kami perkatakan Tuhan di dalam nama Yesus, yang pemerintah sudah katakan Tuhan bulan 6 akan ada badai El Nino atau apapun. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa kami Bapak. Kalau memang harus itu terjadi, minimalisir Tuhan setiap bencana-bencana yang ada Tuhan. Kami minta pertobatan dari-Mu Tuhan. Kalau di tempat-tempat lain negara yang suhu panas sekali Tuhan, kami mengucap syukur sampai hari ini Tuhan, Indonesia tetap terkendali Tuhan. Oleh karena itu Bapak, kami mau batalkan setiap yang bukan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Biar cuaca menjadi cuaca yang tenang, cerah Tuhan, menjadi cuaca yang suhu netral pada biasanya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau memanfaatkan waktu kami Tuhan dengan sisa-sisa yang ada ini Tuhan. Kami mau berdiri buat kota kami, buat bangsa kami Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menuntun sampai hari ini Indonesia dengan segala hal yang dahsyat, keuangan yang tidak terkoyakkan buat bangsa kami Tuhan. Tidak kolaps setiap bank-bank yang ada di bangsa kami. Itu udah ucapan syukur buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur, pegang terus bangsa kami Tuhan, taruh di hati-Mu Tuhan, sehingga bangsa kami semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan, banyak jiwa diselamatkan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami Harapan Indah Tuhan. Kami tahu kami ada sebagai penjaga kota Tuhan. Kami berdiri buat kota kami, urapi kota kami Tuhan. Kami katakan setiap bencana apapun kami batalkan di dalam nama Yesus. Setiap yang bukan dari Tuhan dibatalkan dalam nama Yesus. Berkati kota kami Harapan Indah dan sekitarnya Tuhan. Kami percaya Engkau pegang kendali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa-doa kami Tuhan, dan kami meteraikan dengan darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita akan mendoa berkat. Mari saudara kita akhiri ibadah, kita datang kepada Tuhan, kembali kita bersyukur, kita satu dalam doa. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, rencana-Mu indah bagi kami semua. Roh Kudus ada di dalam kami, bekerja dengan luar biasa untuk menuntun kami, untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Kami dimampukan hidup kudus, hidup benar, karena Roh Kudus yang menuntun kami dalam kebenaran. Berkati sekali lagi Persekutuan Immanuel,
tambahkan jiwa-jiwa baru. Kami percaya tempat ini untuk kebesaran, keagungan, kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati semua pengurus yang sudah berjadi lelah untuk melakukan ibadah ini. Berkati semua yang melayani, worship leader, pemain musik, semua yang terlibat dalam pelayanan bersama keluarga, diberkati Tuhan Yesus. Dan jadi lelahmu melayani Tuhan tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk rumah tangga kami berdoa untuk suami, istri, anak-anak kami, keturunan kami, cucu cicit mantu kami diberkati. Anak-anak kami yang masih tugas-tugas sekolah, Tuhan berikan kepandaian, kecerdasan, kepintaran menghadapi ulangan ujian. Anak-anak kami ada roh takut akan Tuhan, sehingga mereka juga pasti hidupnya berhasil. Anak-anak kami akan mengalami kepandaian, kepintaran, kecerdasan, naik kelas, lulus ujian, meraih sarjana, bahkan dapat pekerjaan. Hari depan yang penuh harapan Tuhan merancang untuk keturunan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Kami serahkan juga bangsa Indonesia. 2024 kami memilih presiden dan wakil presiden. Tuhan, kami ada di Indonesia. Kami percaya Indonesia pasti doa-doanya dijawab. Kami ada tiang-tiang doa yang berseru kepada Tuhan. Indonesia akan memiliki pemimpin atau presiden yang takut akan Tuhan, bekerja untuk rakyat, dan Roh Kudus mengurapi. Terima kasih Tuhan Yesus, segala yang jahat kami tolak. Rancangan niat orang jahat, roh pemecah belah untuk bangsa ini kami patahkan kuasanya. Darah Yesus membungkus Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia adalah milik Tuhan Yesus. Satu hari kelak Indonesia diselamatkan untuk Tuhan Yesus. Segala lutut bertelut, segala dia mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kalau kami akan berpisah satu sama lain ke tempat tujuan kami masing-masing. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak roh kecelakaan, roh maut. Kami tolak segala rancangan niat orang jahat, serempetan tabrakan kami patahkan kuasanya. Baik kami yang mungkin ada yang berjalan kaki, berkendaraan umum, motor, mobil, semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dijaga malaikat Tuhan dan menikmati berkat Tuhan terus melimpah dalam hidup kami. Kalau malam ini kami tidur dengan tubuh yang sehat, tidur yang nyenyak, sehingga besok kami bangun ada kekuatan kesehatan baru, ada berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan buat kami. Janji-Mu pasti digenapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Raja atas segala raja. Amin. Saudaraku, ibadah selesai, angkat kedua tanganmu dan terimalah mujizat dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat-berkat dari Tuhan Yesus, dan turunlah kiranya berkat Abraham, Ishak, dan Israel. Kasih dari Allah, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, darahnya yang mahal sudah menebus dosa saudara dan saya. Pengorbanan Tuhan Yesus atas kayu salib sempurna untuk kita semua. Perlindungan, penyertaan, pertolongan, sukacita, damai sejahtera, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.